arsitektur terakhir yang akan kita bahas di materi kali ini adalah Generative Adversarial Networks atau GANs. Nah, Generative Adversarial Networks atau GANs ini memiliki dua buah neural networks yang berkompetisi satu sama lain. Yaitu yang pertama adalah arsitektur generator network, dan yang kedua adalah discriminator atau critic network. Nah, generator network ini melakukan sampling dari sebuah distribusi yang biasanya berbentuk Gaussian ya. Jadi di sini adalah Z disampling dari Gaussian distribution, lalu dimasukkan ke sebuah generator yang akan menghasilkan sebuah citra. Di mana biasanya citra ini disebut generated image ya. Citra yang dihasilkan atau di-generate oleh generator. Lalu yang kedua, tugas discriminator adalah mengambil citra keluaran dari generator networks dan citra dari training set, lalu mencoba membedakan mana citra asli yang didapatkan dari training set dan yang palsu atau generated image. Nah, apabila discriminator ini kemudian setelah dilatih tidak bisa membedakan mana citra yang asli maupun citra yang dikeluarkan dari generator, maka bisa dikatakan bahwa generator ini sudah menghasilkan citra yang cukup baik yang atau sangat mirip dengan citra aslinya yang ada di training set. Nah, hal yang perlu diperhatikan dari GAN adalah citra yang dihasilkan dari generator network biasanya bersifat acak karena vektor Z di sini yang dihasilkan dari sebuah distribusi itu dihasilkan dengan cara sampling. Ya, jadi hasil image atau citra yang dihasilkan dari generator ini ya biasanya bersifat acak. Nah, tetapi kita bisa mengkontrol citra apa yang keluar dari generator network ini dengan mengkombinasikan latent Z yang disampling dari distribution dengan label citra yang kita miliki. Jadi ini adalah vektor Y yang menggambarkan atau label dari citra yang kita miliki. Nah, dengan menambahkan Y ini baik di generator ya di concatenate, baik di generator maupun di discriminator ini, maka kita bisa mengkontrol output dari generator. Jadi contohnya ini adalah output dari unconditional GAN. Bisa dilihat hasil keluarannya acak ya, tapi dengan mengkontrol GAN ini dengan vektor ini atau yang biasa disebut dengan conditional GAN ya, maka keluaran citra yang dihasilkan dari generator adalah bisa dikontrol. Jadi bisa di sini contohnya adalah yang dihasilkan adalah shirt atau trouser ataupun alas kaki. Lalu mungkin banyak yang bertanya, mengapa sih kita perlu mengetahui atau belajar representation dari image itu sendiri? Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa melakukan transformasi ataupun operasi arithmetic di latent space menggunakan conditional GAN. Jadi contoh misalkan dengan conditional GAN, kita bisa mengetahui coding ataupun dense representation atau latent representation dari man with glasses ya. Jadi laki-laki dengan menggunakan kacamata. Lalu kita juga bisa mengetahui coding ataupun latent representation dari man without glasses dan juga woman without glasses. Nah, kalau misalkan kita menggunakan image representation pada level pixel, maka kita itu tidak akan bisa melakukan transformasi memindahkan kacamata ini dari man with glasses ke woman without glasses. Ya, jadi di sini contohnya kita memiliki 3 buah contoh gambar man with glasses. Kita cari latent representation-nya, kita hitung latent representation-nya menggunakan conditional GAN, lalu kita hitung average-nya, maka kita bisa melakukan mengenerate sebuah average image menggunakan conditional GAN, menggunakan generator dari conditional GAN, dan menghasilkan image yang baru. Ya, jadi dengan average Z vektor ini kita menghasilkan man with glasses ini. Begitu pula dan untuk man without glasses dan woman without glasses. Nah,
Lalu setelah kita mendapatkan average latent representation untuk man with glasses, man without glasses, dan woman without glasses, maka kita bisa melakukan operasi aritmatika dengan mudah di level latent representation. Jadi di sini latent representation untuk man with glasses dikurangi man without glasses akan menghasilkan latent representation dari kacamata itu sendiri. Nah, lalu kita tambahkan latent representation mengenai kacamata itu ke woman without glasses. Nah, dengan penambahan ini maka akan menghasilkan sebuah gambar citra baru, wajah citra baru perempuan dengan menggunakan kacamata. Ya. Nah, hal ini tidak bisa kita lakukan apabila melakukan hal yang mirip di level pixel. Kalau misalkan kita melakukan atau menghitung atau melakukan operasi average terhadap pixel 3 gambar ini, maka kita akan menghasilkan gambar seperti ini. Ya, kalau misalkan demikian pula untuk man without glasses, kita average pixelnya akan menghasilkan gambar seperti ini. Untuk yang perempuan tanpa kacamata akan menghasilkan gambar seperti ini. Nah, apabila kita kemudian melakukan operasi aritmatika, ya aritmatika seperti ini ya dikurangi lalu ditambahkan, maka akan menghasilkan gambar atau citra seperti ini, yang mana sebenarnya tidak make sense sama sekali. Ya, hanya ini adalah gabungan dari pixel dari ketiga gambar ini saja. Nah, dengan latent representation yang benar dan baik, maka kita bisa mengambil informasi sesuai dengan apa yang kita inginkan di latent representation, lalu kita pindahkan ke gambar ataupun latent representation gambar lainnya dan menghasilkan sebuah jenis latent representation gambar yang baru. Perlu diingat ya, gambar ini dihasilkan dari latent representation yang dihasilkan dari operasi ini ya. Jadi operasi latent representation antara man with glasses dikurangi man without glasses plus woman without glasses. Gambar ini sendiri dihasilkan dari generator network conditional GAN itu sendiri ya. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk pada kesempatan kali ini. Saya tahu topik yang dibahas di materi kali ini cukup banyak, karena memang pada dasarnya topik-topik yang dibahas pada materi kali ini sebenarnya mencakup hampir 4 ataupun 5 minggu dari course mata kuliah ataupun mata kuliah pembelajaran mesin lanjut. Jadi memang cukup banyak. Walaupun sebenarnya juga sudah dikurangi cukup banyak, di sini kita tidak membahas bagaimana menghitung gradient descent pada artificial neural network, tapi saya harapkan mahasiswa bisa mengerti paling tidak fundamentalsnya ataupun komponen-komponen penting dari convolutional neural networks ataupun deep learning yang biasa saat ini digunakan pada penelitian-penelitian maupun kegiatan riset lainnya. Dan oleh karena itu saya harapkan mahasiswa bisa melanjutkan pembahasan materi ini secara mandiri ataupun mengambil kuliah machine learning di semester berikutnya. Terima kasih.